Sudahkah kita memberi sesaji kepada Bunda tersuci? Ada pemandangan yang menarik sekaligus mengejutkan di Goa Maria Lawangsi. Seperti lazimnya taman-taman doa, di tempat ini terdapat sebuah patung Bunda Maria yang ditempatkan di goa utama. Sementara, di bagian goa yang dijadikan sebagai panti semedi, ditempatkan sebuah patung Tuhan Yesus di ujung lorong. Lalu, di depan masing-masing patung tersebut diletakkan sejumlah karangan bunga. Di samping itu, ada pula tempat lilin yang disediakan bagi para peziarah, supaya mereka dapat meletakkan lilin yang sudah dinyalakan. Yang tidak lazim adalah, di bawah kaki patung atau di sela-sela karangan bunga tersebut, seringkali ditemukan sesaji berupa bunga tabur, atau yang sering disebut, kembang telon, dan pernak-pernik lainnya, seperti kemenyan, rokok, benang, jarum dan sebagainya. Dalam tradisi kejawen, sesaji semacam itu biasanya dimaksudkan sebagai persembahan kepada penguasa di tempat tertentu. Persoalannya, mengingat Goa Maria Lawangsi telah diresmikan sebagai salah satu tempat devosi bagi umat Katolik, kejadian semacam ini tentu saja menimbulkan kontroversi. Itulah sebabnya, ada sejumlah orang yang tidak berkeberatan atau bahkan menyetujui praktek semacam itu. Sebaliknya, ada pula yang menolak keras, karena hal semacam itu dianggap mengotori kesucian tempat perziarahan. Lalu, ada pula yang mempersilahkan tetapi dengan sejumlah catatan. Hari itu, Minggu 2 Februari 2025, peristiwa yang sama kembali terulang. Di saat koster yang merangkap petugas kebersihan sedang melaksanakan tugasnya, tiba-tiba ia menemukan sesaji di komplek Goa Maria Lawangsi. Kali ini, sesajinya berupa segenggam bunga tabur yang terbungkus daun pisang. Sesaji itu diletakkan di depan patung Bunda Maria, dengan cara diselipkan di antara beberapa rangkaian bunga hias yang terdapat di bawah kaki patung. Tak cuma itu, beberapa gumpal kemenyan juga diletakkan di antara bebatuan di belakang patung tersebut, di mana para peziarah biasa mengambil air. Dari pantauan kamera CCTV diketahui, bahwa pada malam sebelumnya, memang ada peziarah tidak dikenal yang datang malam-malam. Kuat dugaan, peziarah tersebutlah yang membawa dan meletakkan sesajian itu. Tak pelak, kejadian kali ini pun segera menarik perhatian mereka yang menyaksikannya. Akibatnya, beragam reaksi pun bermunculan. Sejumlah pihak menyayangkan kejadian tersebut. Alasannya, praktek semacam ini dianggap mengotori tempat yang telah disucikan. Untuk itu, beberapa orang bahkan menyarankan tindakan pencegahan, agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari. Berikut di antara pendapat mereka. Sebaiknya sudah tidak boleh, sebaiknya kesadaran diri karena ini tempatnya sudah disucikan. Kalau seperti itu, mendapati pernak-pernik seperti itu, lebih baik sih kalau bisa itu disingkir. Akan pemikiran orang lain, kok ini tempat ibadah, tempat suci, tapi kok ada sesajen dengan seseorang yang bukan dari kita, mungkin sedikit demi sedikit mungkin dibuat tulisan-tulisan yang mengarah supaya tidak adanya barang seperti itu di sini. Ada pula sejumlah umat yang menyatakan tidak berkeberatan. Alasannya, pisungsung atau persembahan adalah hal yang teramat lazim, bahkan menjadi bagian dalam liturgi gereja. Lokal, lalu budaya, lalu ya, adat istiadat. Jadi memang ada orang yang mungkin merasa lebih bisa dekat dengan Tuhan atau lebih seperti itu kalau berdoa dengan mengaburkan bunga. Tidak harus dihilangkan karena perkembangan manusia, peradaban, spiritualitas dan agama kan tidak akan bisa terlepas dari perkembangan sejarah. Menyikapi pro dan kontra ini, menarik disimak komentar dari Pastor Martinus Suharyanto, PR, salah satu pastor yang melayani paroki administratif Pelem Dukuh. Martinus Suharyanto, PR, yang bertugas di paroki Santa Perawan Maria Tak Bercela Nanggulan, dan juga di paroki administratif Santa Maria Fatima Pelem Dukuh. Bersyukur adanya Goa Maria Lawangsi yang menjadi tempat untuk berdoa dan mengabdi Yesus bersama Bunda Maria, sehingga kualitas beriman umat itu semakin terjaga.
yang berkaitan dengan sejarah, karena saya juga dalam bahasa Jawa itu nemu, sehingga mau tidak mau juga melestarikan dengan cara tradisi doa gereja Katolik, sehingga jelas bahwa pengabdian semua umat bersama Bunda Maria kepada Yesus putranya yang menyelamatkan itu menjadi rahmat tersendiri bagi kami yang hidup di daerah Latah Menoreh ini, sehingga berkaitan dengan Bunda Maria sendiri dari banyak versi dan banyak sejarah berkaitan dengan apa yang terjadi di Lawangse. Kami menerima memang yang datang untuk berdoa tidak hanya umat Katolik, tetapi sebelum peristiwa terjadinya Gua Maria Lawangse banyak orang yang sudah berdoa dengan caranya sendiri, dengan budaya kejawen. Maka kalau ditemukan sarana-sarana berdoa, itu menjadi cara dan sarana berdoa bagi mereka yang memiliki keyakinan lain, sehingga Bunda Maria bisa dipahami, bisa diterima sebagai Dewi Sri yang juga diberi rahmat dari surga. Sebuah kenyataan yang unik memang. Mengingat dalam kesehariannya, gua ini memang dikunjungi berbagai lapisan masyarakat. Orang yang agama Katolik, tapi ini di luar itu pun banyak yang berkunjung di tempat ini. Entah itu agamanya Islam, entah itu agamanya Hindu, atau juga memang tempat ini. Sehingga ini tempatnya adalah tempatnya untuk umum. Maria memang memiliki strata yang paling tinggi untuk kehidupan surga, karena dia yang menjadi bunda pengantara rahmat bagi semua ciptaan Allah, khususnya bagi orang Katolik. Sehingga pengalaman yang terjadi di Lawangse dengan banyak cara berdoa, dengan kubur rambai berdoa atau bahan-bahan berdoa, itu kami pun juga menghargai, sehingga nyatalah bahwa Bunda Maria juga dimiliki oleh semua umat, tidak hanya umat Katolik tetapi juga umat yang beragama dan berkeyakinan lain. Maka terima kasih untuk umat yang memiliki perhatian, memiliki cinta kepada Bunda Maria secara khusus. Biarkan pengabdian kita ini menjadi tanda bahwa kita ini sama-sama mengabdi Allah dengan cara, dengan doa, dan dengan hidup yang selaras. Matur nuwun lan berkah dalem.